Pindah dan menetap di rumah baru seharusnya menjadi momen yang membahagiakan, di mana orang-orang bisa menantikan dimulainya babak baru dalam hidup mereka. Namun ketika properti baru itu ternyata adalah rumah berhantu yang menakutkan, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam kehidupan para penghuni barunya. Bahkan seringkali memaksa mereka untuk meninggalkan rumah menakutkan itu untuk selamanya. Nomor 20. Whispers Estate terletak di Mitchell, Indiana, dan sudah lama dikenal oleh penduduk lokal maupun pengunjung sebagai salah satu rumah berhantu paling menakutkan di Amerika. Pada tahun 1899, Dr. John Gibbons dan istrinya, Jessie, memutuskan untuk pindah ke rumah itu bersama putri mereka yang berusia 10 tahun, Rachel, dan bayi mereka, Elizabeth. Pada suatu pagi Natal, Rachel sangat ingin membuka hadiah Natalnya, dan saat dia mencoba mengintip apa yang dia dapatkan, dia secara tidak sengaja terlalu dekat dengan api terbuka dan mengalami luka bakar parah. Karena kecelakaan itu, Rachel dirawat di salah satu kamar di lantai atas. Namun sayangnya, dia tidak dapat pulih dan meninggal 2 hari kemudian. Bekas luka bakar dari kejadian itu masih bisa dilihat di pintu yang menghubungkan ruang makan dengan ruang tamu. Namun, itu bukan satu-satunya peninggalan yang masih tersisa di rumah tersebut. Banyak orang pernah mendengar tawa Rachel, seolah-olah dia masih bermain di sana. Beberapa orang melaporkan mendengar suara langkah kaki, dan dalam beberapa kasus, melihat Rachel berlari-lari di sekitar bangunan. Orang lain telah mendengar bisikan yang berasal dari dinding di kamar tidur tempat Jessie dan Elizabeth meninggal dunia. Satu gagang pintu lemari diketahui bisa bergerak sendiri, seringkali menyebabkan lemari itu terbuka dengan sendirinya. Pada suatu kesempatan, sekelompok wanita mengunjungi rumah itu dengan tujuan untuk berkomunikasi secara khusus dengan Rachel. Mereka membawa sebuah boneka sebagai hadiah untuknya dan meninggalkannya di kamar tidur lantai 2, tempat Rachel menghabiskan hari-hari terakhirnya. Mereka mencoba berkomunikasi dengannya, memanggil namanya dengan harapan mendapatkan jawaban. Kemudian mereka mendengar sesuatu memantul turun dari tangga dan berhenti di bordes. Dan ketika mereka menyelidiki, mereka menemukan bahwa itu adalah boneka Rachel yang entah bagaimana telah turun dari tangga. Ketika mereka mengambilnya, mereka menyadari bahwa boneka itu tampak dan berbau seperti telah terbakar. Nomor 19. Molly Brown adalah seorang dermawan, sosialita, dan aktivis yang terkenal karena selamat dari tenggelamnya Titanic pada tahun 1912. Dia juga merupakan salah satu dari banyak penghuni yang pernah tinggal di rumah berhantu yang menakutkan, yang sekarang dikenal sebagai Museum Rumah Molly Brown di 1340 Pennsylvania Street, Denver, Colorado. Rumah tersebut dibangun pada tahun 1889 dan selama bertahun-tahun telah berfungsi sebagai tempat tinggal pribadi, kompleks apartemen untuk para pemuda, serta rumah bagi remaja putri bermasalah. Saat ini, rumah tersebut berfungsi sebagai museum edukasi. Namun, karena reputasinya yang angker, sering dikunjungi oleh para penyelidik paranormal. Pada tahun 1970-an, rumah itu menjadi rumah kosong yang rencananya akan dihancurkan. Namun berkat sebuah kelompok bernama Historic Denver, dana yang cukup berhasil dikumpulkan untuk memulihkan bangunan tersebut dengan menggunakan foto-foto yang diambil pada tahun 1910. Namun sering dilaporkan bahwa Molly masih hadir di rumah itu. Dan terkadang aroma tembakau pipa dan cerutu tercium. Beberapa orang mengatakan bahwa karena saat ini dilarang merokok di dalam bangunan, itu adalah arwah J.J. Brown, suami Molly, yang juga masih bersemayam di sana. Pemandu tur dan staf museum juga pernah mengalami bohlam lampu yang secara misterius terlepas dari tempatnya, dan mereka harus secara rutin memeriksa serta memasangnya kembali dengan benar. Mereka juga menggambarkan pernah melihat sosok wanita yang tampak mengenakan gaun era Victoria sedang memindahkan perabotan di kamar lama Molly, seolah-olah dia berusaha menjaga ruangan itu tetap seperti yang dia sukai saat masih tinggal di sana. Dia juga kadang-kadang terlihat duduk di meja ruang makan, membiarkan para pengunjung mengambil foto dirinya. Orang lain juga melaporkan pernah melihat Molly dan JJ berjalan di dalam rumah, menyebabkan beberapa ruangan terasa dingin di beberapa titik. JJ dan Molly memiliki seorang putri bernama Catherine yang secara tragis meninggal saat masih muda. Di kamar lamanya, dilaporkan bahwa tirai jendela bergerak naik turun dengan sendirinya. Ibu Molly, Joanna, yang kadang-kadang tinggal bersama pasangan itu, juga pernah terlihat berdiri di jendela kamar Catherine, tempat dia tinggal setelah Catherine meninggal.
Ditambah lagi dengan laporan penampakan seorang pelayan pria yang tampak murung yang muncul di cermin yang tergantung dekat tangga di lantai 1 rumah itu. Nomor 18, Glessner House, yang terletak di South Prairie Avenue nomor 1800 di Chicago, Illinois, dirancang pada tahun 1885 dan 1886 oleh arsitek Harry Hobson. Richardson yang dianggap sebagai seorang visioner di dunia arsitektur karena ia memadukan arsitektur khas Amerika pada masa itu dengan gaya Romanesk dari Eropa, menghasilkan apa yang kemudian dikenal sebagai gaya Richardsonian Romanesk. Namun hal ini tidak diterima dengan baik oleh para tetangga Glessner karena rumah tersebut tidak sesuai dengan arsitektur di sekitarnya dan dianggap cukup mencolok. Namun dia dan istrinya Frances tetap tenang dan pindah ke rumah itu pada tahun 1887 setelah menghabiskan total $149.000 untuk desain dan pembangunan rumah tersebut. Dan selama 50 tahun berikutnya mereka tinggal di sana dengan bahagia. Namun Henry Richardson tidak pernah melihat hasil akhir dari desainnya karena dia meninggal hanya beberapa minggu setelah menyelesaikan rencana untuk Glessner House. Sebagai penghormatan, keluarga Glessner menggantungkan fotonya di salah satu dinding rumah besar itu, dan foto tersebut masih ada di sana hingga hari ini. Banyak orang melaporkan adanya titik-titik dingin di seluruh rumah besar itu, dan diyakini bahwa hal tersebut disebabkan oleh arwah Henry Richardson yang akhirnya menikmati rumah yang ia bantu bangun. Di tangga dan di kamar utama rumah besar itu, para pengunjung melaporkan melihat penampakan putih yang tampaknya berlama-lama di sana. Orang lain bahkan pernah melihat Richardson dengan lebih jelas dan nyata, sampai-sampai mereka bisa mengenalinya dari foto yang masih tergantung di salah satu dinding rumah itu. Beberapa orang percaya bahwa Richardson tidak mempercayai orang yang masih hidup untuk merawat bangunan itu sebagaimana mestinya, dan bahwa dia tetap tinggal di rumah itu untuk memastikan rumah tersebut tetap terawat dengan baik. Ada juga yang berpendapat bahwa dia hanya tertarik pada bangunannya, bukan pada para pengunjungnya, karena dia tidak pernah diketahui mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang melewati lorong-lorong rumah itu saat ini. Nomor 17, Drury Mansion, yang dibangun pada tahun 1912 oleh Francis Drury, berdiri di 8615 Euclid Avenue di Jalan 87 Cleveland, Ohio. Selama 12 tahun berikutnya, Drury, istrinya Julia, dan putra mereka tinggal di bangunan itu sebelum memutuskan pindah ke pinggiran timur yang lebih makmur pada tahun 1924 seperti yang dilakukan banyak tetangga mereka. Mereka memutuskan untuk membeli sebuah lahan pertanian seluas 155 ekar di Gates Mills yang disebut Cedar Hill. Dan di sini mereka membangun replika rumah lama mereka, yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari yang di Euclid Avenue. Namun, meskipun telah pindah dari bangunan pertama itu jauh sebelum meninggal dunia, dikatakan bahwa Julia masih berjalan di lorong-lorongnya hingga hari ini. Salah satu laporan dari pemandu tur menyatakan bahwa saat mereka sedang berbicara dengan sekelompok pengunjung di depan perapian besar rumah tepi danau itu, mereka sedang membahas sejarah Julia di rumah tersebut. Begitu mereka menyebut namanya, lampu-lampu di atas perapian mulai berkedip-kedip, seolah-olah itu dilakukan dengan sengaja. Ketika dia kembali ke rumah besar itu beberapa hari kemudian untuk mengembalikan foto-foto kepada kurator rumah tersebut, dia menjelaskan apa yang telah terjadi. Dan begitu dia menyebut nama Julia, hal yang sama terjadi lagi. Dan mereka menyimpulkan bahwa dia memberitahu mereka bahwa dia masih berada di dalam rumah itu. Orang lain telah melihat pintu dan jendela di rumah menyeramkan ini terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Dan para pengunjung merasakan kehadiran orang lain di ruangan bersama mereka saat mereka sendirian. Pada tahun 1978, seorang konselor melaporkan melihat seorang wanita dengan gaun kuno berdiri di salah satu lantai atas. Sementara wanita lain yang lebih muda pernah terlihat lalu tiba-tiba menghilang dalam semburan api. Salah satu kisah paling terkenal dari rumah berhantu ini berasal dari tahun 1972, ketika dua petugas polisi ditugaskan untuk menjaga gedung tersebut yang saat itu sedang kosong. Ketika mereka akan digantikan tugasnya keesokan paginya, mereka ditemukan duduk saling membelakangi dengan senjata api tergenggam di tangan mereka dalam keadaan ketakutan. Ada juga banyak laporan tentang suara langkah kaki yang terdengar di seluruh gedung, dan orang-orang mengatakan bahwa mereka merasa seolah-olah sedang diawasi oleh suatu keberadaan yang tidak dikenal. Beberapa pengunjung telah melihat tirai jendela terbuka dan tertutup secara misterius,
yang semakin menambah misteri di Drury Mansion. Nomor 16. Ethelhampton House di Dorchester di wilayah Dorset, Inggris, tidak hanya dianggap sebagai salah satu contoh rumah abad pertengahan yang paling terawat, tetapi juga salah satu rumah paling angker di seluruh Inggris. Rumah ini dibangun oleh Sir William Martin pada tahun 1485 dan hingga hari ini masih terdapat beberapa perabotan asli yang sudah ada sejak saat itu. Rumah ini kemudian dibeli oleh Alfred de la Fontaine pada tahun 1891 dan ia merenovasinya sambil membuat taman-taman indah di sekelilingnya. Bangunan ini berpindah tangan beberapa kali selama tahun-tahun berikutnya dan pada tahun 1957 bangunan ini dibeli oleh Robert Victor Cook yang cucunya masih memilikinya hingga hari ini. Laporan pertama tentang penampakan di rumah ini berasal dari tahun 1850-an ketika penampakan seorang wanita yang dijuluki wanita abu-abu pertama kali terlihat. Ada juga penampakan siluet gelap yang diyakini milik seorang biarawan. Seorang pembantu rumah tangga yang bekerja di gedung itu melaporkan bahwa dia mendengar langkah kaki di belakangnya dan ketika dia berbalik, dia melihat biarawan itu berdiri di luar pintu kamar mandi. Orang lain pernah melihatnya berjalan di taman properti itu dan diyakini bahwa dia adalah seorang pastor Katolik yang melayani keluarga Martin. Pada kesempatan lain, seorang wanita sedang duduk di aula besar sambil membaca buku ketika dua pria tiba-tiba masuk ke ruangan itu di tengah duel pedang. Awalnya dia terkejut, tetapi ketika dia menyadari mereka tampaknya tidak tahu dia ada di sana, dia kembali membaca bukunya. Dan ketika salah satu pria itu terluka di lengannya, dia meninggalkan ruangan dan tidak pernah terlihat lagi. Orang lain melaporkan mendengar suara garukan dan cakaran yang berasal dari dalam dinding. Dan diyakini itu adalah roh seekor kera peliharaan yang pernah dipelihara di properti tersebut. Legenda setempat mengatakan bahwa keluarga Martin memang memelihara seekor kera peliharaan yang dibiarkan berkeliaran di dalam rumah dan halaman sesuka hatinya. Di ruang penyimpanan anggur, orang-orang pernah mengalami ketukan dari hantu yang dikenal sebagai Cooper, meskipun tidak banyak yang diketahui tentang roh ini atau alasan kehadirannya di rumah tersebut. Sedangkan untuk si wanita kelabu, dia telah terlihat beberapa kali berjalan di dalam rumah pada dini hari dengan rambut diikat, melewati dinding di banyak kamar tidur rumah tersebut. Dalam satu insiden, seorang pelayan melihat seorang tamu wanita duduk di salah satu kursi sandaran tinggi di ruang tutor. Dan karena waktu kunjungan sudah lewat, dia bertanya apakah wanita itu keberatan untuk pergi karena mereka akan menutup rumah untuk malam itu. Wanita itu kemudian berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mendekati dinding dan menghilang menembus panel kayu. Nomor 15. Pada tanggal 31 Maret 2021, Kimberly Meriduena memesan perjalanan Uber, berniat menuju Bandara Raleigh Durham karena ia sedang dalam perjalanan untuk merayakan akhir pekan Paskah bersama keluarga dan teman-temannya. Saat itu hujan deras, jadi ketika supir Uber tiba, Kimberly segera berjalan menuju mobil untuk masuk ke dalam. Dia meletakkan sebagian besar barangnya di bagasi mobil, tetapi tetap membawa ranselnya, yang kemudian ia letakkan di kursi belakang. Kemudian dia memberitahu supir bahwa dia ingin memastikan pintu depan sudah terkunci dan bahwa dia akan segera kembali. Sopir mengatakan tidak masalah dan Kimberly yang tinggal di lantai pertama gedungnya kembali masuk ke dalam. Kurang dari 1 menit kemudian, dia kembali keluar dan menyadari bahwa sopirnya telah pergi dengan semua barang miliknya yang masih ada di dalam mobil. Ini termasuk laptop, paspor, ponsel, dan dompetnya. Dia kemudian menyadari bahwa sopir itu telah berbalik arah dan menuju ke arahnya. Tetapi ketika dia mencoba menghentikannya, sopir itu hanya mengabaikannya dan pergi begitu saja. Karena ponselnya ada di dalam mobil, dia meminta izin kepada tetangganya untuk menggunakan ponsel mereka guna menelpon layanan darurat, yang kemudian dia lakukan. Tetapi dia diberitahu untuk menghubungi Uber saja. Ketika dia melakukannya, Uber memberinya nomor telepon supir tersebut. Tetapi ketika dia berulang kali mencoba menghubunginya, supir itu terus mengatakan bahwa dia tidak bisa bicara karena sedang mengantar penumpang. Kemudian dia menggunakan fitur lokasi di iPad-nya untuk melacak ponselnya dan melihat bahwa sopir tersebut telah pergi ke bandara tempat dia berniat pergi. Belakangan terungkap bahwa dia melakukan ini untuk membuat seolah-olah dia telah menurunkannya dan menyelesaikan perjalanannya.
Akhirnya, supir itu kembali ke Durham dan Kimberly berhasil meyakinkan dia untuk mengembalikan barang-barangnya. Bukan hanya dia ketinggalan penerbangan pulang, tapi dia juga menyadari bahwa Uber tetap menagihnya $40 untuk perjalanan yang tidak pernah dia lakukan. Karena saat itu adalah akhir pekan Paskah, dia harus membayar $400 untuk memesan penerbangan baru keesokan harinya. Secara keseluruhan, kisah horor Uber itu akhirnya membuatnya kehilangan $700. Dan karena sopirnya mengembalikan barang-barangnya, polisi Durham tidak bisa menjeratnya dengan tindak kejahatan. Ketika Kimberly menghubungi Uber untuk meminta pengembalian dana, dia diberitahu untuk menghubungi tim hubungan dengan aparat penegak hukum mereka. Mereka juga menyatakan bahwa mereka tidak bisa berbicara dengannya melalui telepon, karena semua urusan dengan mereka dilakukan melalui aplikasi Uber. Nomor 14. Ryan Simonetti adalah CEO dari sebuah perusahaan bernama Convey. Dan pada tanggal 8 Juli 2014, dia memesan Uber untuk dirinya sendiri dan beberapa rekan kerja, karena mereka perlu bepergian dari pusat kota Washington ke Tysons Corner di Virginia. Pada satu titik selama perjalanan, Simon memperhatikan apa yang dia kira adalah seorang polisi mengikuti mobil yang mereka tumpangi. Dan dia bertanya kepada supir Uber apakah dia tahu apa yang sedang terjadi. Supir itu memberitahu mereka bahwa itu bukan polisi sungguhan dan terus mengemudi, tampak tidak terganggu. Namun saat mereka sampai di lampu lalu lintas berikutnya, dia meminta maaf dan berkata, "Maaf, tapi kita harus menerobos lampu merah ini sebelum melaju dengan kecepatan tinggi." Sopir itu kemudian menuju terowongan jalan ke-9, setelah itu dia masuk ke I-395, masih mengemudi jauh di atas batas kecepatan. Belakangan terungkap bahwa orang yang mengikuti mereka adalah seorang inspektur taksi, yang telah berbicara dengan sopir itu tepat sebelum Ryan dan rekan-rekannya masuk ke dalam mobil. Inspektur itu telah menanyakan kepadanya apakah penumpang sebelumnya adalah penumpang yang dijemput di pinggir jalan, yang mana itu ilegal di distrik tersebut. Saat sopir Uber itu melaju kencang, inspektur tersebut mengikuti dan mencoba menghubungi bantuan lewat radio. Tetapi ia tidak mendapat respons karena kota itu sedang mengalami gangguan layanan darurat 911. Pada titik ini, Ryan dan penumpang lainnya sangat ketakutan dan selama 10 menit berikutnya, mereka memohon kepada sopir untuk memperlambat laju dan berhenti, tetapi permohonan mereka tidak didengarkan. Ryan mencoba memaksa kaki supir untuk menginjak pedal rem, sampai celana supir itu robek, tetapi usaha ini juga tidak berhasil. Dia kemudian mengatakan kepada sopir bahwa jika dia tidak menepi di pintu keluar berikutnya, dia terpaksa akan menggunakan kekerasan. Dan akhirnya hal ini membuat sopir tersebut menepi. Inspektur taksi yang mengikuti dari belakang berhasil menghentikan sopir agar tidak melarikan diri dengan menghadangnya di ujung jalan keluar. Juru bicara Uber kemudian menyatakan bahwa sopir tersebut telah dipecat dan tidak akan lagi mewakili perusahaan mereka. Nomor 13. Pada bulan Oktober 2014, seorang wanita Los Angeles yang namanya tidak disebutkan memutuskan untuk memesan tumpangan Uber pulang dari sebuah pesta. Namun, malah mengalami kisah horor nyata dalam hidupnya. Setelah memasukkan alamat rumahnya ke dalam aplikasi untuk menghemat waktu, sopir Uber pun datang dan dia masuk ke dalam mobilnya, berharap segera sampai di rumah. Namun tak lama setelah berangkat, dia menyadari bahwa sopir tersebut mengambil rute yang salah. Dan ketika dia menanyakan apa yang sedang terjadi, sopir itu mengabaikannya. Dia langsung panik dan mencoba memberikan petunjuk arah yang benar ke rumahnya. Tetapi supir itu tetap mengabaikannya dan terus mengemudi ke arah yang salah. 20 menit kemudian, dia masuk ke sebuah tempat parkir yang gelap dan sepi. Dan penumpang itu mencoba melarikan diri dari kendaraan. Tetapi sopir berhasil mengunci pintu mobilnya sebelum dia sempat membukanya, sehingga dia terjebak di dalam bersama sopir itu. Hal ini membuatnya mulai berteriak sekeras mungkin dan tampaknya hal itu menyadarkan supir tersebut. Akhirnya dia mengantarkan penumpang itu ke rumahnya. Penumpang itu menghubungi Uber keesokan harinya dan melaporkan insiden tersebut. Tetapi satu-satunya respon yang dia terima hanyalah email otomatis yang meminta maaf karena sopir mengambil rute yang tidak efisien. Uber kemudian mengklaim bahwa penumpang tersebut sedang mabuk dan meminta untuk diajak berkeliling, menyatakan bahwa sopir harus menelpon layanan darurat untuk meminta bantuan karena penumpangnya mabuk. Namun, mereka tetap mengembalikan biaya perjalanan penumpang tersebut dan mengatakan bahwa mereka telah menghubungi sopir untuk mendapatkan informasi lebih lanjut karena mereka menganggap laporan tentang perjalanan itu tidak akurat. Wanita tersebut kemudian menghubungi Departemen Kepolisian Los Angeles dan menyewa seorang pengacara, meskipun tidak banyak detail lebih lanjut yang telah dirilis mengenai kasus ini. Nomor 12.
Pengemudi Uber sering ditegur karena bersikap kasar atau melakukan pelecehan terhadap pelanggan mereka. Namun Gerald Montgomery yang berusia 51 tahun membawa hal ini satu langkah lebih jauh setelah menurunkan seorang penumpang pada bulan Maret 2015. Pada tanggal 27 Maret, seorang wanita menghubungi Departemen Kepolisian Denver setelah dia melihat seorang pria berdiri di pintu belakang rumahnya, memegang pintu kasa terbuka. Ketika dia menanyakan apa yang sedang dia lakukan di sana, pria itu mengatakan bahwa dia adalah teman dari teman-teman sekamarnya dan dia datang untuk menemuinya. Dia memberitahu pria itu bahwa teman sekamarnya tidak memberitahunya bahwa akan ada orang datang. Lalu dia kembali masuk ke dalam rumah untuk menghubungi temannya. Setelah memberikan deskripsi tentang pria yang ada di depan pintu, teman sekamarnya mengatakan bahwa deskripsinya sangat mirip dengan sopir Uber yang dia temui pagi itu. Dia kemudian mengambil tangkapan layar dari struknya yang menunjukkan wajah Montgomery dan mengirimkannya kepada temannya yang mengonfirmasi bahwa itu memang pria yang sama. Dia kembali ke pintu untuk menghadapi pria itu, tetapi saat dia sampai di sana, pria itu sudah menghilang. Ternyata Montgomery telah mengantarkan penumpangnya ke Bandara Denver sesuai permintaan, lalu kembali ke alamat rumahnya tempat dia menjemput penumpang tersebut untuk melakukan aksi pencurian. Namun tanpa sepengetahuan Montgomery, teman sekamar penumpang itu sedang berada di rumah, dan setelah mengetahui apa yang sebenarnya dia lakukan, dia menghubungi polisi. Ketika mereka tiba, wanita itu memberitahu polisi bahwa saat dia kembali ke pintu dan mendapati Montgomery telah melarikan diri, dia menemukan sebuah alat penegang yang biasa digunakan untuk membobol kunci tergeletak di tanah. Ketika ditanya apakah dia yakin bahwa pengemudi Uber lah yang mencoba membobol masuk, dia mengatakan kepada polisi bahwa pria itu mengenakan topi yang sama seperti yang ada di foto Uber. Berdasarkan informasi ini, Montgomery ditangkap dan didakwa atas pembobolan tingkat 2, kepemilikan alat pembobol, dan percobaan masuk tanpa izin tingkat 1. Dia kemudian dibebaskan dengan jaminan $10.000, dan penumpang tersebut menerima pengembalian dana penuh untuk perjalanan Ubernya yang menakutkan. Nomor 11. Pada tanggal 15 Juni 2015, Theodora Furstenberg, Angela O'Neill, dan Katie Feller telah selesai menghadiri pertemuan klub buku di Sacramento. Mereka kemudian memesan tumpangan Uber untuk pulang tanpa menyangka bahwa itu akan segera berubah menjadi kisah horor Uber. Sopirnya, Mark Villanov yang berusia 36 tahun, tiba untuk menjemput para wanita itu sekitar pukul 9:45 malam. Dan ketika mereka mencoba mengobrol ringan dengannya, mereka menyadari bahwa dia pendiam dan hanya memberikan jawaban singkat atas pertanyaan mereka. Tak lama setelah memasuki jalan tol ibu kota, Villanov mulai mengemudi secara tidak teratur, berpindah ke jalur yang salah meskipun sudah diperingatkan oleh aplikasi navigasinya. Awalnya, para wanita mengira dia hanya kehilangan konsentrasi sesaat. Dan ketika Angela memberitahunya bahwa dia harus tetap di kiri, dia malah mengarahkan mobil ke pembatas tengah sebelum tiba-tiba bertanya, "Arah mana?" Para wanita berteriak agar dia ke kiri, dan pada detik terakhir sebelum menabrak, dia membanting setir membetulkan arah mobil. Theodora mengatakan bahwa pada saat itu dia bertanya-tanya dalam hati apakah si pengemudi mengira dia sedang bercanda. Tapi dia langsung menambah kecepatan dan mulai mengemudi lebih dari 80 mil per jam. Aplikasi navigasi di ponselnya mulai berkedip memberikan peringatan tentang kecepatan berlebih, dan hal ini tampaknya membuat dia kembali mengemudi secara normal. Tapi mereka menyadari bahwa dia mulai menatap dengan tajam dan menjadi semakin pendiam. Saat mereka memasuki bagian jalan tol yang lebih padat, dia mulai membuntuti mobil-mobil lain dari jarak sangat dekat dan berulang kali menginjak rem secara mendadak, membuat para wanita itu terguncang di dalam mobil. Tepat sebelum mereka sampai di jembatan yang melintasi American River, para wanita itu meminta Villanov untuk menepi agar mereka bisa keluar. Namun tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menginjak pedal gas dan mulai melaju kencang lagi. Karena takut akan nyawa mereka, ketiga wanita itu mulai berteriak padanya dan memohon agar dia berhenti. Tapi dia menolak sambil berkata, "Tidak, kita semua akan mati malam ini." Theodora yang duduk di kursi penumpang mencoba menggunakan ponselnya untuk meminta bantuan, tetapi setiap kali dia melakukannya, Villanov menepisnya dan dia akhirnya meletakkan ponselnya di pangkuannya sambil menangis. Angela yang duduk di belakang Villanov berhasil mengambil ponselnya dari tas dan baru setelah mereka melewati pintu keluar, dia bisa menghubungi 911 memberitahu petugas bahwa mereka telah diculik dan sopirnya menolak untuk menghentikan mobil. Ketika Villanov terpaksa berhenti di lampu merah, para wanita itu langsung melarikan diri dan dibantu oleh staf di sebuah toko serba ada terdekat.
Keesokan harinya, sebuah mobil yang cocok dengan milik Vilonov terlihat di luar rumah Theodora, dan ketiga wanita itu berhasil mendapatkan perintah larangan mendekat terhadap Vilonov, yang dipecat dari pekerjaannya sebagai sopir Uber. Nomor 10. Pada tahun 2020, FBI mengumumkan akan membuka kembali kasus dingin terkait kejahatan terhadap Mary Sparks yang tetap belum terpecahkan sejak tahun 1975. Lebih dari 45 tahun setelah seseorang menghilangkan nyawa lulusan muda Universitas New Mexico itu, keluarganya masih mencari jawaban. Mary, yang biasanya dipanggil dengan julukan Molly, berusia 21 tahun pada tahun 1975. Dia baru saja lulus dari universitas dan sangat menantikan untuk memulai kehidupan dewasanya. Dia memiliki rencana untuk bepergian ke Eropa dan mengunjungi teman-teman lamanya. Namun pada tanggal 23 Juli 1975, justru teman-teman di sekitar tempat tinggalnya yang ingin dia temui. Menurut berkas FBI-nya, Molly adalah anggota tim rugby wanita dan malam itu dia berencana pergi ke bar lokal untuk bertemu dengan beberapa rekan setimnya. Bar yang dimaksud adalah Rosas Cantina yang sekarang menjadi Lodos, tempat yang sering dikunjungi oleh para mahasiswa, profesional muda, dan kelompok motor bandidos. Pada malam itu, ada promo shot tequila seharga $1/4 dan band lokal sedang tampil. Tempat itu pasti ramai karena minuman murah, meskipun Molly sendiri bukan peminum berat. Dia meminjam Grand Torino putih biru milik ayahnya untuk melakukan perjalanan itu. Jika dia memberitahu keluarganya nama teman-teman yang akan dia temui, informasi itu tidak dipublikasikan. Tidak ada apapun tentang apa yang terjadi di bar yang juga dipublikasikan. Diduga dia berada di bar antara pukul 9 malam hingga 11 malam. Beberapa anggota lain dari tim rugby-nya mengonfirmasi bahwa mereka berada di Rosas Cantina malam itu, tetapi tidak ada dari mereka yang melihat sesuatu yang tidak biasa. Pada suatu saat, Molly pergi, tetapi dia tidak pernah sampai di rumah. Ketika dia tidak pulang malam itu, orang tuanya mulai khawatir. Ayahnya pergi mencari dia keesokan paginya. Mobilnya tetap berada di tempat parkir tempat Molly meninggalkannya, tetapi tidak ada tanda-tanda putrinya. Molly tidak akan hilang terlalu lama. Hari itu juga, tubuhnya ditemukan di selokan tidak jauh dari bar tersebut. Dia mengalami luka akibat benda tumpul dan sudah tidak bernyawa lagi. Cuaca basah membuat polisi tidak bisa mengumpulkan banyak bukti dari tempat kejadian perkara. Tidak ada jejak kaki. Penyelidikannya sendiri pada awalnya tidak berjalan dengan baik dan berkas kasusnya sempat hilang. Lalu kasus itu mandek. Selama bertahun-tahun hanya ada sedikit petunjuk. FBI mengeluarkan imbauan untuk memberikan informasi dan mereka percaya bahwa orang-orang yang bertanggung jawab mungkin masih berada di komunitas tersebut. Mereka berharap seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi baru, mereka akhirnya bisa memecahkan kasus ini. Nomor 9. Salah satu dari banyak jenis kejahatan yang diselidiki FBI adalah pencurian karya seni. Beberapa dari kejahatan ini terkenal di seluruh dunia dan diyakini banyak pencurian karya seni yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Pada tahun 2016, sebuah museum kecil di Springfield, Missouri menjadi korban dari salah satu kejahatan ini. Museum tersebut telah dibuka selama sekitar 1 jam ketika staf menyadari bahwa beberapa karya seni hilang. Pada tahun 1985, serangkaian cetakan Andy Warhol telah disumbangkan ke Museum Seni Springfield. Itu bukan lukisan asli yang dibuat oleh seniman terkenal tersebut, tetapi tetap bernilai sekitar 30.000 masing-masing. Koleksi 10 cetakan itu dipajang di Galeri Spratling pada saat kejahatan terjadi. Salah satu petugas keamanan pada pagi hari tanggal 7 April menyadari bahwa 7 dari 10 cetakan hilang dari galeri. Dia mengira bahwa cetakan-cetakan itu telah diturunkan karena alasan resmi. Tak lama setelah itu, petugas keamanan lain melihat sesuatu yang aneh pada salah satu pintu yang menuju ke halaman. Serpihan kayu pohon telah diselipkan ke dalam kunci, yang memungkinkan seseorang membuka pintu dari luar meskipun tampak terkunci dari dalam. Sekitar pukul 10 pagi hari itu, staf galeri menyadari bahwa lukisan-lukisan tersebut belum dipindahkan ke ruang penyimpanan. Lukisan-lukisan itu telah dicuri. Galeri sudah dikosongkan, tetapi sudah ada pengunjung yang keluar masuk dan kemungkinan beberapa barang bukti sudah terkontaminasi. Kamera keamanan menangkap setidaknya 1 orang menyelinap masuk ke museum sekitar pukul 12.20 dini hari. Keadaannya sangat gelap sehingga para penyelidik tidak dapat memastikan apakah kejahatan itu dilakukan oleh 1 orang atau lebih. Siapapun itu, mereka memanjat gerbang yang menghubungkan jalan ke halaman, lalu masuk melalui pintu yang telah dirusak dan langsung menuju Galeri Spratling untuk mengambil cetakan Warhol.
Dalam hitungan menit, mereka mengambil 7 dari 10 cetakan dan meninggalkan sisanya. Penyelidik berhasil mengambil beberapa sidik jari laten dari tempat kejadian perkara, karena serpihan kayu di pintu dan sebuah tanda keluar telah digunakan untuk menahan pintu tetap terbuka. Sejauh ini belum ada tersangka yang diidentifikasi. Beberapa sumber melaporkan beberapa kejadian aneh yang terjadi sesaat sebelum kejahatan, seperti seorang kontraktor yang kehilangan kunci aksesnya, lalu menemukannya di bawah tempat sampah segera setelah staf museum menanyakan tentang kunci yang hilang itu. Namun tidak diketahui apakah FBI dan polisi percaya bahwa ini adalah ulah orang dalam atau bukan. Ada hadiah sebesar $25.000 untuk informasi yang mengarah pada pemulihan karya seni tersebut. Dan kantor FBI di Springfield dapat dihubungi langsung di 417-882-3303. Nomor 8. Lebih dari 37 tahun setelah seorang individu tak dikenal menyerang polisi negara bagian Virginia, Johnny Bowman, berkas FBI-nya masih belum terpecahkan. Ini adalah kasus dengan jauh lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dan sedikit kemajuan yang telah dipublikasikan sejak tahun 1980-an. Itu adalah malam Agustus yang hangat ketika Johnny diserang. Dia sedang berada di rumah bersama keluarganya, termasuk putrinya yang masih kecil, saudara laki-lakinya, dan iparnya. Sekitar pukul 4.30 pagi terdengar ketukan di pintu. Johnny pergi untuk membuka pintu, dan begitu pintu dibuka, tamu tersebut langsung menyerang Johnny dengan senjata tajam. Dia ditikam lebih dari 40 kali. Johnny tidak bersenjata, tetapi dia berusaha melawan. Setelah serangannya mengejutkan itu, pelaku melarikan diri, meninggalkan kacamata hitam, wig, dan helm proyek yang mereka gunakan sebagai penyamaran. Serangan itu berakhir hampir secepat saat dimulai, tetapi Johnny tidak akan selamat. Setelah bertahun-tahun berlalu, kasus ini tetap menjadi satu-satunya kasus tak terpecahkan, di mana seorang polisi negara bagian Virginia kehilangan nyawanya. Meskipun Johnny sedang tidak bertugas saat itu, kejahatan tersebut dianggap sebagai serangan terkait tugas dinas, sehingga FBI pun ikut terlibat. Melihat keganasan serangan itu, tampaknya kejahatan tersebut sangat bersifat pribadi. Seseorang sangat mengenal Johnny dan tidak ingin dia tetap hidup. Karena dia adalah seorang polisi negara bagian, masuk akal jika pelakunya adalah seseorang yang pernah dipenjara karena Johnny, atau kerabat dari seseorang yang sudah pernah berurusan dengan hukum. Tapi satu-satunya tersangka yang pernah disebutkan dalam kasus ini bukanlah seorang narapidana. Itu adalah seorang polisi lainnya. Perry Worrell adalah teman dekat Johnny dan juga seorang polisi negara bagian lainnya. Dia diskors tanpa gaji tak lama setelah kejahatan itu dan kemudian mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya cacat parah. Worrell melalui pengacaranya mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kejahatan itu dan tidak memiliki motif untuk mengambil nyawa Johnny. Mengapa Worrell menjadi tersangka tidak pernah diungkapkan. Jika pelaku kejahatan adalah teman dekat Johnny, itu akan menjelaskan mengapa dia membuka pintu begitu larut malam tanpa membawa senjata. Putrinya yang sekarang telah bergabung dengan kepolisian mengklaim bahwa itu sangat tidak sesuai dengan kepribadiannya. Tapi wig dan helm proyek menunjukkan bahwa pelaku kejahatan berusaha menyembunyikan identitasnya. Jika dia melihat seseorang berpakaian aneh seperti itu larut malam, aneh jika dia tidak membawa senjata. Worrell tidak pernah didakwa atas kejahatan apapun, dan hingga hari ini kasusnya tetap belum terpecahkan. FBI menawarkan hadiah hingga $50.000 untuk informasi yang dapat membantu memecahkan kejahatan ini. Informasi dapat disampaikan kepada FBI di nomor 1-800-25-324 dan Kepolisian Negara Bagian Virginia di nomor 7038-032676. Nomor 7. Pada tanggal 14 Oktober 1986, Ray Elaine Tordelot mengucapkan selamat tinggal kepada bayi perempuannya untuk terakhir kalinya. Setelah pergi ke pesta ulang tahun bersama sekelompok teman, dia menghilang tanpa jejak. 6 bulan kemudian, tubuh Ray ditemukan oleh para penjebak berang-berang. Apa yang terjadi padanya dan siapa yang bertanggung jawab tetap menjadi misteri. Ray adalah seorang wanita muda penduduk asli Amerika dan menurut teman serta keluarganya, dia sangat bangga dengan tradisi suku dan merupakan penari yang berbakat. Dia telah mempelajari keterampilan dari buyutnya sendiri yang ia harapkan bisa ia wariskan kepada putrinya ketika sudah cukup dewasa. Pada hari naas ketika Ray menghilang, dia pergi bersama 5 temannya ke sebuah pesta dekat rumahnya. Sekitar tengah malam dia mengatakan ingin pulang dan seseorang memberinya tumpangan. Mereka mengantar Ray ke rumahnya, tapi kemudian dia tidak mau keluar dari mobil. Mereka berkeliling di sekitar daerah itu untuk beberapa saat sebelum kembali ke pesta. Menurut beberapa laporan, tidak ada yang melihat kapan Ray pergi lagi dari pesta itu.
Namun, FBI mengklaim bahwa dia terakhir kali terlihat di dalam kendaraan bersama 2 orang lainnya di dekat Tomah Overlook. Ketika Ray tidak pulang ke rumah, keluarganya tahu ada sesuatu yang salah dan menghubungi polisi keesokan harinya. Awalnya, hilangnya dia tidak dianggap terlalu serius. Orang-orang mengira dia sedang berpesta di suatu tempat dan akan kembali dalam beberapa hari. Tim pencari sebagian besar terdiri dari relawan yang tidak memiliki pelatihan forensik. Tidak jelas apa yang akan terjadi jika Ray benar-benar ditemukan. 6 bulan kemudian, jasad Ray ditemukan. Bagaimana Ray meninggal tidak dipublikasikan, tetapi polisi percaya seseorang telah menghilangkan nyawanya. FBI terlibat dalam kasus ini dan bekerja sama dengan penegak hukum setempat untuk mencoba mengungkap siapa yang telah menghilangkan nyawa Ray. Pada suatu waktu, penegak hukum menyatakan bahwa mereka memiliki seorang tersangka, tetapi tidak cukup bukti untuk melakukan penangkapan. Sejak saat itu, beberapa petunjuk masuk dan telah ditindaklanjuti, tetapi tidak ada satupun yang membawa agen FBI lebih dekat untuk mengetahui apa yang terjadi pada Ray. Upaya baru untuk mendapatkan informasi dilakukan dengan menawarkan hadiah sebesar $20.000 pada tahun 2019. Diharapkan seseorang yang mengetahui jawabannya akan angkat bicara. Sekarang, setelah begitu banyak waktu berlalu. Namun, sejak tahun 2019 tidak ada pembaruan dan kasus ini tetap belum terpecahkan. Nomor 6. Hilangnya Daniel Imbo dan Richard Petron mungkin menjadi salah satu kasus FBI yang belum terpecahkan paling aneh. Pasangan tersebut menghilang bersama mobil Richard pada tahun 2005. Biasanya, dalam situasi seperti ini, kemungkinan terjadinya kecelakaan dan pasangan tersebut tenggelam di suatu badan air adalah skenario yang paling mungkin. Namun, penyelidik FBI meyakini sesuatu yang lebih jahat mungkin telah terjadi. Daniel dan Richard telah berteman sejak kecil dan sempat berpacaran sebentar saat SMA sebelum akhirnya berpisah jalan. Mereka berdua menjalani hubungan lain, memiliki anak, dan Daniel menikah dengan seorang pria bernama Joe Imbo. Daniel dan Joe memiliki seorang putra bersama, Joe kecil, tetapi hubungan mereka hancur tidak lama setelah anak itu lahir. Keduanya berpisah dan Daniel berniat untuk bercerai. Setelah Daniel mengakhiri hubungannya dengan Joe, dia dan Richard mulai berkencan lagi. Itu adalah hubungan yang putus nyambung dan Daniel sebenarnya telah mengakhirinya tidak lama sebelum mereka menghilang. Tapi pada tanggal 19 Februari 2005, mereka memutuskan untuk berkencan lagi. Sepasang kekasih lain bergabung dengan mereka untuk minum di sebuah restoran Tex-Mex bernama Abilene's di South Philadelphia. Pasangan lain itu mengatakan bahwa mereka berciuman sepanjang malam. Ketika mereka pergi sekitar pukul 23.45, mereka pergi bersama-sama. Richard akan mengantar Daniel pulang ke rumahnya di Mount Laurel, New Jersey sebelum pulang ke rumahnya sendiri. Saat mereka meninggalkan restoran, itulah terakhir kalinya keduanya terlihat. Keluarga Daniel melaporkan kehilangan pada hari berikutnya. Dia tidak ada di rumah saat suaminya yang sudah berpisah mengantarkan putra mereka. Keluarga itu menghubungi keluarga Richard dan penegak hukum setempat, dan pencarian pasangan itu pun dimulai. Namun tidak pernah ditemukan jejak pasangan itu. Saudara laki-laki Daniel membayar untuk naik helikopter guna meninjau jalur yang mereka lalui dari udara, tetapi tidak ada jejak truk Dodge Dakota hitam milik Richard. Tim pencarian dan penyelamatan menyusuri jalur air yang mungkin dilewati pasangan itu untuk melihat apakah terjadi kecelakaan. Mereka tidak menemukan tanda-tanda bahwa kecelakaan telah terjadi. Beberapa petugas penegak hukum berspekulasi bahwa hilangnya pasangan itu terlalu rapi, dan menduga mungkin ada orang lain yang terlibat. Ada dugaan bahwa hilangnya mereka mungkin telah direncanakan dan dilakukan oleh penjahat profesional. Perhatian beralih kepada suami Daniel yang pernah mengirim pesan ancaman kepada Richard di masa lalu. Namun dia memiliki alibi untuk malam hilangnya mereka dan dia telah bekerja sama dengan polisi. Segala sesuatu mulai dari Richard yang memiliki utang judi hingga keterkaitannya dengan geng yang mendistribusikan obat resep telah diajukan sebagai kemungkinan motif kejahatan tersebut. Baru-baru ini, kelompok pencari Adventures with Purpose menangani kasus ini dan mencari di sebagian sungai Delaware setelah mendapat petunjuk dari seorang penonton, tetapi mereka tidak menemukan pasangan tersebut. Kasus ini masih belum terpecahkan. Ada hadiah sebesar $15.000 bagi yang memberikan informasi. Nomor 5. Dalam wawancara pengakuannya, Ted Bundy berbicara tentang bagaimana rasanya menjadi pembunuh berantai paling terkenal yang pernah tertangkap. Ted Bundy melakukan kesalahan pada tanggal 15 Januari 1978 setelah menewaskan setidaknya 30 orang. Dia pergi ke sebuah rumah perkumpulan mahasiswi yang terletak di Universitas Negeri Florida. Dia masuk melalui kunci pintu yang rusak dan mengakhiri hidup Margaret Bowman dan Lisa Levy.
Namun alih-alih melarikan diri, si pembunuh berantai itu terus berjalan sampai dia bertemu Kathy Kleiner dan Karen Chandler. Dia kemudian meninggalkan gedung itu, berjalan beberapa blok menyusuri jalan, dan bertemu Cheryl Thomas. Namun tanpa sepengetahuan si pembunuh berantai, ketiganya memiliki kisah bertahan hidup yang mengerikan. Ted Bundy hanya melarikan diri dari rumah perkumpulan mahasiswi itu karena lampu depan mobil yang mendekat memenuhi ruangan dengan cahaya. Nita Nieri sedang diantar pulang oleh pacarnya ketika dia sekilas melihat si pembunuh berantai dan kemudian bersaksi di persidangannya. Kathy dan Karen akhirnya pulih sepenuhnya beberapa bulan kemudian, tetapi Cheryl tidak seberuntung mereka. Sebagai seorang siswa tari pada saat penyerangan, Cheryl memiliki impian untuk menjadi penari balet. Namun setelah pembunuh berantai paling kejam menghancurkan kemungkinan itu, kisah bertahan hidup Cheryl berakhir dengan dirinya mengajar balet kepada orang lain. Bundy akhirnya ditangkap pada Februari 1978. Setelah dia dihentikan karena mengendarai mobil curian, dia dieksekusi mati pada 24 Januari 1989. Nomor 4. Sekitar pukul 11 malam pada tanggal 13 Juli 1966, 9 mahasiswi keperawatan sedang tinggal bersama di sebuah rumah di Jeffrey Manor, Chicago, ketika seorang pembunuh berantai berbahaya bernama Richard Speck masuk ke dalam gedung itu. Bersenjatakan pisau dan senjata api kaliber kecil, dia dengan tenang mengetuk pintu kamar salah satu perawat, Corazon Amaro, lalu memerintahkan dia dan teman-teman sekamarnya keluar dari kamar mereka. Yakin bahwa ini hanyalah perampokan, Corazon dan 2 wanita lainnya, Merlita Garhula dan Valentina Passion, bersembunyi dari pembunuh berantai itu di dalam lemari. Mereka dibujuk untuk keluar oleh rekan-rekan perawat mereka. Penyelidikan kriminal menemukan bahwa Speck kemudian membawa masing-masing wanita satu persatu keluar dari ruangan menuju kematian mereka. Namun diyakini bahwa dia kehilangan hitungan berapa banyak orang yang ada di gedung itu karena dia berada dalam pengaruh alkohol atau narkoba. Meskipun terikat dengan potongan kain, Corazon berhasil bersembunyi di bawah tempat tidur dan tetap tidak terdeteksi selama sisa kejadian itu. Pukul 6 pagi adalah saat dia mengumpulkan cukup keberanian untuk mencari bantuan setelah melonggarkan ikatannya dan ikatan orang lain. Dia berjalan ke salah satu jendela gedung dan mulai berteriak minta tolong. Lalu seorang pejalan kaki menghubungi Departemen Kepolisian Chicago yang segera membuka penyelidikan kriminal. Corazon mampu memberikan deskripsi tentang Speck, khususnya tato miliknya yang bertuliskan Born to Rise Hell. Hanya beberapa hari setelah melakukan kejahatan keji itu, Speck dirawat di rumah sakit Cook County setelah dia mencoba mengakhiri hidupnya saat menginap di Star Hotel. Seorang dokter bernama Leroy Smith menyadari bahwa Speck memiliki tato yang sama seperti yang dideskripsikan di surat kabar, dan setelah mengkonfrontasinya, Speck mengakui bahwa dia adalah seorang pembunuh berantai. Smith menghubungi polisi dan mereka meminta Corazon untuk mengunjungi kamar Speck sambil mengenakan seragamnya. Dia mengidentifikasi Speck sebagai pembunuh berantai itu dan dia pun ditangkap. Hukuman mati Speck diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Dia meninggal di penjara pada bulan Desember 1991. Nomor 3. Salah satu pembunuh berantai paling terkenal sepanjang masa, Jeffrey Dahmer, beraksi di Amerika antara tahun 1978 dan 1991, merenggut nyawa 17 pria. Namun pada tanggal 22 Juli 1991, sang pembunuh berantai melakukan apa yang ia anggap sebagai kesalahan terbesarnya, yang pada akhirnya akan membawa kejatuhan kelam baginya. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Tracy Edwards, dan setelah berbicara dengannya beberapa saat, dia mengundangnya ke apartemennya untuk menemaninya menonton film horor populer, The Exorcist. Namun Tracy mulai khawatir ketika dia menyadari bahwa sikap Dahmer berubah saat mereka menonton film tersebut, dengan sang pembunuh berantai bergoyang-goyang dan melantunkan sesuatu pelan-pelan saat beberapa adegan yang lebih mengganggu muncul. Dahmer mendengarkan detak jantung Tracy, lalu dia mengatakan bahwa dia berniat mengakhiri hidup Tracy untuk memakan jantungnya. Dahmer mencoba memborgolnya, tetapi Tracy berhasil menangkisnya dan melarikan diri. Begitu berada di luar, dia berhasil menarik perhatian mobil polisi yang lewat, dan dia membawa para petugas ke apartemen Dahmer, di mana akhirnya terbukti bahwa dia memang seorang pembunuh berantai. Bukti di tempat kejadian menunjukkan bahwa dia telah mengakhiri hidup setidaknya 11 pria di apartemennya,
dan Tracy beruntung bisa keluar hidup-hidup untuk menceritakan kisah selamatnya. Penyelidikan forensik yang dilakukan setelahnya dipenuhi dengan kengerian nyata, karena Dahmer menyimpan sisa-sisa korban lain di apartemennya, beberapa bahkan selama bertahun-tahun setelah kejadian. Selama serangkaian wawancara dengan pembunuh berantai, Jeffrey Dahmer mengakui kejahatannya dan pada akhirnya dia dijatuhi hukuman 16 hukuman penjara seumur hidup. Namun setelah Tracy berhasil selamat, hidupnya berubah menjadi kelam. Dia ditangkap pada tanggal 26 Juli 2011. Setelah diketahui bahwa dia sendiri telah mengakhiri hidup seseorang saat terjadi pertengkaran di Milwaukee. Penyidik kriminal menemukan mayat seorang tunawisma di sungai di bawah sebuah jembatan. Tracy mengaku bersalah karena melemparkan pria itu dan dia dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara serta 2 tahun pengawasan tambahan atas kejahatan tersebut, yang kini membuatnya sendiri menjadi seorang pembunuh. Nomor 2. Kayla Brown adalah satu-satunya korban dari pembunuh berantai terkenal Todd Kohlhepp. Kayla kemudian mampu menceritakan kisah keselamatannya setelah diselamatkan dari properti Todd di Carolina Selatan pada November 2016. Kayla dan pacarnya Charles Carver telah dipekerjakan oleh Kohlhepp untuk membersihkan semak-semak dari propertinya pada bulan Agustus tahun itu. Namun tak lama setelah menerima pekerjaan itu, mereka berdua tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ibu Charles menjadi khawatir ketika dia tidak bisa menghubunginya, dan dia pun melaporkan orang hilang. Salah satu teman Charles kemudian mulai memperhatikan aktivitas aneh di halaman Facebook Charles, dengan postingan yang menyatakan bahwa dia dan Kayla telah menikah, mereka telah membeli rumah, dan Kayla sedang hamil. Dia menduga bahwa postingan misterius di media sosial itu dibuat oleh orang lain, dan dia memutuskan untuk menghubungi polisi. Dia tidak tahu bahwa pesan-pesan ini akan memberikan gambaran sekilas tentang pikiran seorang pembunuh berantai. Selama pengakuan pelaku, detektif menemukan pesan-pesan antara Kayla dan Charles, di mana mereka membahas pekerjaan di properti Kohlhepp. Catatan ponsel mereka juga menunjukkan bahwa keduanya terakhir kali menggunakan ponsel mereka di daerah itu. Penyidik polisi pergi ke properti tersebut, di mana mereka menemukan tempat kejadian perkara. Di dalam sebuah kontainer pengiriman, mereka menemukan Kayla dalam keadaan dirantai. Dalam kepanikan, dia segera menceritakan kisah bertahan hidupnya kepada mereka tentang bagaimana dia telah hilang di sini selama berbulan-bulan. Kohlhepp telah mengakhiri hidup Charles. Mobilnya ditemukan di properti itu. Di sebelah area tempat Charles dikuburkan, polisi menemukan satu kuburan terbuka lainnya. Mereka berasumsi bahwa Kohlhepp berencana mengakhiri hidupnya dalam beberapa hari ke depan, meskipun dia mengatakan kepada Kayla bahwa dia akan membangun rumah kedap suara untuk mereka berdua tinggali. Diduga Kohlhepp mungkin melakukan hal ini setelah sempat bertengkar kecil dengan Charles. Kemudian dia mengatakan itu karena tergila-gila pada Kayla. Sementara banyak nyawa lain berakhir di tangannya, Kayla tetap menjadi satu-satunya yang bisa menceritakan kisah horor nyata dalam hidupnya, menggambarkan orang paling menakutkan yang pernah dia kenal sebagai reptil dalam arti sebenarnya. Kohlhepp telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman 7 kali penjara seumur hidup secara berturut-turut. Nomor 1. Pada tanggal 13 Mei 1992, seorang wanita mengalami pertemuan yang tak terbayangkan dengan pembunuh berantai paling kejam bernama Tommy Lynn Sells. Fabian Witherspoon, yang saat itu berusia 19 tahun, melihat Tommy Lynn Sells yang tunawisma saat dia melewati jembatan layang dalam perjalanan ke rumah temannya. Karena dia memegang papan bertuliskan mau bekerja demi makanan, Fabian memutuskan untuk membantunya, tanpa tahu bahwa dia akan selamat dari situasi yang sangat menakutkan. Tommy Lynn Sells menerima tawarannya untuk ikut ke rumah temannya. Dia memintanya untuk menunggu di luar sementara dia mengambil makanan dari dapur temannya. Tapi saat dia kembali, dia terkejut mendapati bahwa dia telah masuk sendiri ke dalam rumah. Dengan pisau di tangan, dia memerintahkannya masuk ke kamar mandi lalu menyerang. Tapi Fabian terus-menerus membela diri dengan bebek keramik yang berat sampai bebek itu hancur di tangannya. Dia sekarang sangat marah, tapi dia sudah menjatuhkan pisaunya dan sekarang Fabian yang memegangnya. Fabian menusuknya beberapa kali dengan sekuat tenaga. Tapi hal terakhir yang dia ingat adalah melihat si pembunuh berantai mengambil bangku piano sebelum dia kehilangan kesadaran. Polisi tiba di rumah itu beberapa saat kemudian dan Fabian menerima perawatan medis. Sementara itu, unit perawatan darurat adalah tempat Tommy Lynn Sells dibawa setelah penangkapannya. Akhirnya dia menerima kesepakatan pengakuan bersalah dan awalnya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.
lalu menjadi salah satu pembunuh berantai paling berbahaya dalam sejarah. Selama 5 tahun berikutnya, Sells merenggut 22 nyawa lagi, meskipun diduga jumlahnya bisa jauh lebih banyak. Hukuman mati bagi pembunuh berantai tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014 di penjara negara bagian Texas yang terletak di Huntsville. Fabian sejak saat itu terus menceritakan kisah selamatnya sebagai peringatan, dan saat ini dia bekerja sebagai praktisi keperawatan di Danville, Illinois. Penyintas pemberani tersebut kemudian menjadi ibu dari 3 anak. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan semua unggahan kami selanjutnya. Tapi nama saya Top 5 Unknowns dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.